Terima kasih kamu telah klik video ini. Dukung aku dengan klik tombol subscribe. Like jika kamu suka video ini dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hai Sobat Quran, jumpa lagi dengan aku di channel Sang Pelayan. Video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal lain terkait lam sukun. Ini adalah video ketiga yang membahas tentang lam sukun. Buat kamu yang baru tahu channel aku di video ini, kamu bisa nonton 2 video sebelumnya pembahasan tentang lam sukun yang linknya kamu bisa lihat di deskripsi. Video ini aku buat sebagai pelengkap pembahasan kita tentang lam sukun. Buat kamu yang sudah memahami lam sukun dengan baik, silakan kamu lanjutkan untuk menyimak video ini. Tapi jika ada hal yang belum kamu mengerti tentang lam sukun di 2 video sebelumnya, yakni yang pertama tentang lam ta'rif, yakni lam sukun yang ada di isim, dan yang kedua lam fi'il, yakni lam sukun yang ada di fi'il, aku saranin kamu pahami dulu 2 video tersebut. Kalau kamu masih agak sulit juga untuk memahaminya, saran aku tidak perlu melanjutkan nonton video ini. Karena pembahasan dalam video ini sifatnya hanya tambahan atau pelengkap saja. Sisi positifnya, kamu barangkali akan mendapatkan suatu ilmu atau informasi baru tentang lam sukun yang boleh jadi jarang dibahas oleh para ustadz atau guru ilmu tajwid. Tapi sisi minusnya, apabila kamu belum paham 2 video sebelumnya, sangat mungkin kamu malah akan tambah bingung setelah selesai menonton video ini. Tapi aku akan mencoba untuk memberikan penjabaran sebaik mungkin supaya bisa dipahami. Jadi, manfaat kamu nonton video ini adalah yang pertama, wawasan atau pengetahuan kamu tentang lam sukun itu semakin luas, dan yang kedua, nanti ada pembahasan tentang lam sukun harf yang sebenarnya secara praktek kita sudah bisa membacanya dengan baik dan benar, insya Allah. Jadi tidak tahu teorinya pun tidak masalah. Yang terpenting prakteknya benar. Seperti yang pernah aku jelasin tentang hukum mempelajari ilmu tajwid yang videonya ada di atas ini. Nah ini keluar di linknya, bisa kamu klik nanti setelah nonton video ini. Bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid secara teoritis itu adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan mempraktekkan hukum tajwid adalah fardu ain. Artinya yang terpenting adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Toh seandainya ditanya kita tidak tahu ini hukumnya apa, lam sukun apa, tidak tahu itu tidak menjadi masalah. Barangkali kamu bertanya, kalau prakteknya sudah benar, apa yang menjelaskan teorinya? Nah, ini buat aku penting. Kenapa? Karena yang pertama, buat video ini adalah cara aku untuk mengikat ilmu. Sebagaimana disampaikan oleh ulama bahwa ilmu itu harus diikat. Dan dulu prakteknya mengikatnya itu dengan mencatat. Nah hari ini tidak hanya mencatat, teknologi berkembang, kita bisa mencatatnya melalui tidak hanya tulisan, tapi juga audio dan juga visual. Artinya melalui pembuatan video pembelajaran. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, bagi aku, ilmu itu harus diwarisi. Ilmu itu harus disebar. Dan ini adalah cara untuk aku menyimpan ilmu ini tidak hanya untuk aku pribadi, tapi juga untuk kamu, penonton setia aku, dan juga umat Islam secara umum. Baik, kita mulai pembahasan hal lain terkait lam sukun. Yang pertama adalah tentang lam ta'rif atau lam sukun yang berada di isim. Disebut juga lam al, atau bahkan ada pula yang menyebut al ta'rif. Al ta'rif. Namanya banyak tapi maknanya satu, gitu ya. Kenapa disebut lam al atau al ta'rif? Kenapa ada alnya? Karena al di sini adalah hasil pengucapan hamzah wasol berharokat fathah dengan lam sukun. Dan lam sukun atau lam ta'rif di sini ya adalah lam sukun tambahan.
Berbeda dengan lam sukun yang ada di fiil. Lam sukun yang ada di fiil adalah lam sukun asli. Apa bedanya tambahan dengan asli? Lam sukun tambahan yang ada di isim atau disebut lam ta'rif ini itu tidak mengubah makna lafal suatu isim atau kata benda. Artinya suatu isim ada al atau tidak ada alnya itu makna lafalnya sama. Berbeda dengan lam fiil, apabila lam sukun yang ada di suatu fiil itu dihilangkan, maka bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, menjadi berubah maknanya, atau yang kedua, fiil tersebut tidak ada di dalam bahasa Arab. Nah, untuk memudahkan kamu, kita langsung ke contoh saja. Nah, kita akan belajar bahasa Arab nih, tapi tipis-tipis saja. Baik, jadi misalkan kita ada di suatu hutan atau di kebun binatang. Kita ngelihat kawanan gajah. Lalu kita berkata dalam bahasa Arab yang sebelah kanan ini, ra'aitu filan. Atau kita juga bisa boleh mengatakan ra'aitul fil. Ini kedua kalimat ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama. Saya melihat gajah. Tapi buat yang mendengar kalimat ra'aitu filan dan ra'aitul fil ini ada perbedaan maknanya. Bedanya di sini. Apabila aku mengatakan ra'aitu filan, maka yang mendengar dia tahu maknanya bahwa iya, kamu melihat gajah, tapi gajah yang kamu maksud dari sekawanan gajah itu yang banyak itu mana? Gajah yang mana? Tetapi kalau aku mengatakan ro'aitul fil, kalimat yang kedua ini, maka orang yang mendengar itu mengerti betul bahwa iya, kamu melihat gajah dan gajah yang kamu maksud adalah gajah yang ini, gitu ya. Misalkan gajah yang paling besar atau gajah yang lagi tidur atau gajah yang lagi makan dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya itu. Maka secara ringkasnya bahwa fungsi alif lam pada suatu isim atau kata benda dalam bahasa Arab adalah merubah isim tersebut dari nakiroh atau indefinite menjadi ma'rifah atau definite. Secara makna lafal itu sama ya, seperti tadi ini aku contohkan. Kalimat pertama dan kedua adalah kalau kita terjemahkan itu sama. Saya melihat gajah. Tetapi buat yang mendengar itu nanti ada perbedaan. Isim tanpa alif lam, misalkan filan ini tadi, ini kan tidak ada alif lamnya. Maka yang mendengar tidak mengerti. Itu tidak spesifik, tidak jelas maknanya. Gajah yang mana misalnya. Tetapi kalau sudah diimbuhi alif lam, maka yang mendengar itu sudah pasti mengerti bahwa gajah yang kita maksud adalah gajah yang ini. Nah, itu yang pertama terkait fungsi alif lam dalam suatu isim. Yang kedua, aku ingin kasih contoh. Ada beberapa isim atau kata benda bahasa Arab di dalam Al-Quran yang memiliki lam sukun asli dan menyerupai alif lam. Nah, ini penting. Jadi, dia seperti alif lam, tetapi dia bukan alif lam. Nah, kita langsung ke contoh aja. Ini ada contohnya, ada contoh isimnya. Jadi yang paling kanan ini contoh isimnya, dan ini contoh dalam ayatnya, dan ini ada di surat apa, ayat berapa. Ada kata alsinah, atau artinya lisan-lisan. Nah, ini penulisannya itu sekilas mirip alif lam. Tapi ini bukan alif lam. Ini adalah lam sukun asli. Kalau kamu buka Al-Quran cetakan Indonesia, penulisannya itu benar-benar mirip alif dan lam. Tidak ada hamzah di atas alif ini, tidak ada ini. Jadi secara sekilas itu mirip seperti alif lam. Tapi dia bukan alif lam. Ini lam di sini adalah lam sukun asli. Kalau kita buang hamzah dan lam di sini maka jadi sinah saja, maka tidak ada artinya di dalam bahasa Arab. Yang kedua ada kata alwan. Ini juga mirip. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. Surat An-Nahl ayat 13. Nah, ini mirip penulisan isim di sini. Kalau di Quran
cetakan Indonesia itu seperti alif dan lam, mirip. Tapi kalau di Quran cetakan Madinah misalkan, itu dia ada hamzahnya. Jadi penulisannya agak berbeda. Begitu pula kata alwah, misalkan di Quran surat Al-Qamar ayat 13. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Ini dia beberapa contoh isim yang memiliki lam sukun asli di dalam Al-Quran yang penulisannya mirip alif lam. Penjelasan selanjutnya terkait lafal Allah dan isim mausul. Isim mausul ini artinya kata sambung. Contohnya ada banyak sekali di dalam Al-Quran, misalkan lafal alladzi atau alladani atau alladina atau allati, allatani, allati, dan allai. Ini ada beberapa pendapat ulama terkait lafal Allah dan isim mausul. Terkait lafal Allah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa lafal Allah ini adalah diimbuhi alif lam, dan ada yang berpendapat tidak diimbuhi alif lam. Artinya, jika yang berpendapat bahwa lafal Allah ini diimbuhi alif lam, berarti dia termasuk contoh alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Sedangkan untuk isim mausul sendiri, lafal-lafal seperti yang tadi aku sebutkan itu, alladzi, alladani, alladina atau allati, allatani, allati, dan alla atau allai itu adalah bukan termasuk contoh alif lam samsiah atau idgham samsiah. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang pembagian huruf idhar qamari dan idgham syamsi. Barangkali kita bertanya kenapa dibagi menjadi 14 huruf 14 huruf. Kalau kemudian pembagiannya ya idhar qamariyah huruf-hurufnya ibagi hajjaka wa khaf hakimahu. Sedangkan alif lam syamsiah adalah huruf-hurufnya tasa, daza, roza, sasya, sodo, tozo, lana. Nah, jadi pembagian huruf ini yang pertama ya bisa aja dijawab emang dari sananya gitu kan. Tapi alasan ilmiahnya adalah bahwa huruf-huruf alif lam qamariyah atau idhar qamari, makhraj huruf-huruf tersebut terletak jauh dari makhraj huruf lam. Misalkan huruf-huruf idhar qamari itu kan ibagi hajjaka wa khaf akimahu. Makhraj huruf-huruf tersebut jauh dari makhraj huruf lam. Misalkan di huruf-huruf itu kan ada hamzah, ha, ain, ha, goin, kho. Ya, itu semua adalah huruf halqi, huruf tenggorokan, dan itu jauh dari makhraj huruf lam yang ada di lisan. Lalu kemudian ada huruf qaf, ada huruf kaf, itu sudah 6, itu sudah 8. Lalu ditambah 4 huruf yang makhrajnya ada di fam atau ada di bibir, yakni huruf fa, huruf waw, huruf mim, dan huruf ba. Dan yang terakhir huruf jim dan huruf ya itu makhrajnya ada di tengah lisan. Dan sedangkan huruf-huruf idgham syamsiah, tasa, daza, roza, sasya, sodo, tozo, lana. Makhraj huruf-huruf tersebut dekat dengan makhraj huruf lam. Maka dibacanya idgham. Sekian pembahasan kita di video kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti dan paham dengan penjelasan yang barusan aku sampaikan. Jika kamu memiliki saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Pastikan kamu menonton video lanjutan, video kedua, tentang hal-hal lain terkait lam sukun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.